Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia menempati posisi kelima terbesar di dunia sebagai negara pengguna media sosial terbanyak. Dengan angka ini, tentunya dibutuhkan konten yang tidak sekedar menghibur, namun juga mengedukasi. Oleh karena itu, saya mengajak semua masyarakat, mari dukung Impresi TV yang digagas oleh sahabat saya sekaligus Wakil Bupati Belitung, yaitu Saudara Ishak Merobi. Dengan menekan tombol like dan subscribe, kita mendukung sebuah kanal YouTube dengan konten yang bertujuan meningkatkan pariwisata serta mendukung ekonomi kreatif bagi masyarakat. Mari dukung Impresi TV. Maju bersama Impresi TV, kita kembangkan pariwisata bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Kita kembali di Impresi TV. Impresi TV adalah sebuah channel YouTube yang dipertunjukkan kepada masyarakat luas terkait dengan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan juga kewirausahaan di Indonesia. Saat ini saya sedang berada di kawasan yang sangat terkenal sejak dulu, yaitu Chinatown atau pecinan di Belitung, yaitu Jalan Endek. Dan di belakang saya Anda bisa melihat banyak sekali lampu-lampu. Kalau dulu beberapa bulan yang lalu kawasan sana masih gelap. Ya, ada Hotel Biliton, namun di sampingnya tidak terlalu aktif di malam hari. Nah, sekarang di belakang situ ada namanya Biliton Coffee dan juga ada Ice Cream. Nah, keduanya juga hasil ekonomi kreatif yang baru muncul di setengah pandemi COVID-19. Nanti kita juga akan review mereka di episode berikutnya. Tapi kali ini ada yang istimewa. Saya datang ke sini, saya mau datang mengunjungi sahabat saya, sekaligus saya mau korek-korek nih, dia punya resep rahasia apa sehingga bisa sukses saat pandemi ini, dan juga dia adalah pemuda yang menginspirasi banyak orang. Siapakah dia? Tunggu sebentar lagi. Apa kabar, Bro Jarwo? Sehat, ya, sehat sekali ya. Mantap. Apa kabar, sehat ya? Sehat sekali. Oke. Nah, ini kawan-kawan, inilah yang saya sebut dengan sebuah inovasi di tengah pandemi, dan juga ini kaitannya sangat bagus terkait dengan ekonomi kreatif dan UMKM. Dan Bro Jarwo ini juga inspirator kaum muda, sehingga bisa melahirkan banyak UMKM yang baru. Salah satunya adalah Burger Endek. Saya pengen lebih tahu, lebih lanjut nih, apa sih inspirasi Burger Endek ini, dapat dari mana gagasannya, kenapa burger? Bukan roti lapis misalnya, bukan pizza dan sebagainya. Nah, kita akan tanya dengan Jarwo. Bro, Burger Endek sudah berapa lama? Kurang lebih semasa pandemi hampir 1 tahun kalau Burger Endek. 1 tahun, berarti sekarang bulan Februari. Ya, Februari. kemarin kita mulai April 2020. Oh, April. Ya, bener-bener di April tengah 2020. pandemi ya? Di tengah pandemi. Oke. Gagasan untuk membuat kuliner seperti ini, dalam hal ini kan yang agak ringan nih ya, Burger Endek gitu ya. Apa? Tiba-tiba dapat inspirasinya? Kemarin ketika masa pandemi itu kan kita masuk bulan puasa. Nah, pada saat itu momentum bulan puasa itu kita manfaatkan makanan apa sih yang cocok di Timur Tengah, yang ada di Timur Tengah bisa kita adopsi ke sini gitu kan. Nah, kita berawal dari kebab. Kebab. Nah, kebab ini itu kita bikin sendiri dengan menu sendiri, resep sendiri di masa pandemi. Itu tujuannya agar gimana? Yang pertama biar di masa pandemi kita bisa berkreasi. Kita bisa berkreasi, kita bisa menginspirasi, dan kita juga betul-betul bisa menjadi salah satu bentuk role model anak-anak muda untuk tetap optimis di masa pandemi. Jadi pilihan makanannya juga adalah makanan yang kekinian. Saya belum tahu harga, nanti saya tanya ya. Nah, kemudian awalnya kan kebab, kemudian akhirnya memperluas diri, tambah lagi burger. Burger. Kebab, burger. Ya. Kenapa dipertemukan? Sebetulnya kita ngadopsi makanan-makanan yang basically-nya adalah beef. Daging sapi, jadi bahan bakunya nggak pusing ya? Yang mudah-mudah saja yang gitu mudah, kan. Ya. Nah, terus kita kan ada inspirasi juga di luar sana yang kita lihat perkembangan-perkembangan dari mereka itu beralih juga gitu loh.
Jadi dari kebab itu beralih ke burger. Nah, kita coba ikutin role model yang ada di sana. Nah, oke. Gagasan ini muncul dari Bro Jarwo sendiri atau ada orang lain di belakangnya? Kalau gagasan itu betul pure dari saya sendiri. Kebetulan kemarin Langsung baru selesai ya? nikah, gimana caranya saya Istri harus berkontribusi berinovasi. Oh, tetap harus. Ya. Tapi nggak ada orang lain selain istri. Nggak ada. Dan ini 100% saham Iya, Bro Jarwo. 100%. Tidak ada Nggak ada. kepemilikan yang lain ya. 100%. Tunggal ya. Tunggal. Ini ngomong-ngomong sudah didaftarkan di Haki belum? Sudah ya? Sudah. Jadi aman ya? Aman. Burger Endek ini sudah di tangan Bro ya? Iya, sudah. Oke, itu mantap. Ini penting sekali ya. Jadi kawan-kawan kalau kita bikin bisnis harus cepat-cepat dibikin Haki supaya terlindungi hak Iya. kita ya. Ini gerobaknya juga menarik ya. Ini juga kreasi sendiri. Kreasi sendiri. Bukan beli jadi ya. Jadi kita desain sendiri, kita beli barang-barangnya sendiri, yang Iya. bikin juga temen. Nah, ini nggak pakai mesin Harley Davidson kan? Nggak. Soalnya nih ya, lidah-lidah apinya nih. Oke, jadi kalau di sini bukanya hari apa saja? Kalau kita buka 1 minggu itu 6 hari, hari Senin malam itu kita libur. Senin malam Senin libur. malam kita Oke, libur. kenapa Senin malam? Ya karena Capek hari Minggu udah rame. agar Oke. kawan-kawan bisa ada refreshing juga Oke. kan. Dan bukanya jam? Kalau bukanya itu jam setengah 6 sampai jam 11 malam. 11 Kadang malam. setengah 12. Setiap hari Setiap di hari. luar Senin 11 malam. Iya, Malam Minggu betul. nggak lebih malam nggak? Enggak. Nggak ya? Oke. Normal. Karena Nanti malam minggu kita bergeser ke Tanjung Pendam, minggu paginya kita buka di sana. Oke. Tapi gerobaknya nggak dibawa-bawa. Dibawa. Bawa Didorong. ini Kita dibawa? dorong ya, kita Didorong. dorong. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian saya mau tanya, ini cabang pertama, Ini cabang kedua. cabang kedua, cabang pertama ada di mana? Di Kareso. Karezo Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. depan Pertanyaan Hotel saya, Mega. kenapa namanya bukan Burger Gatsu Gatot Subroto? Kenapa Karena Endek? begini, kita lihat daerah yang sangat bersejarah sekali dan potensi daerah tersebut yang kita angkat itu adalah di sini karena melihat histori dan sejarah. Iya. Dulu saya masih kecil-kecil di Banyak sini tuh, makanan di sini. banyak sekali orang jualan, Iya, jualan iya, durian, iya. jualan Sampai apa ke segala semua. Iya. bundaran situ ya? Nah, kalau sekarang kan Sriwijaya tuh. Nah, kalau sekarang ini kalau dulu di di Endek, kalau sekarang di Sriwijaya. Nah, Iya, iya, kita iya. ngangkat itu. Ya, dan di sini ada rumah kapitan ya. Nanti Ah. kawan-kawan boleh lihat rumah kapitan ini sangat keren banget dan juga punya nilai historis yang sangat kuat. Oke, kita boleh duduk ya? Oke. Silakan. Oke. Oke, kembali lagi di Impresi TV. Nah, sekarang saya sudah duduk di apa ya ini namanya ya? Kalau minibar bukan ya? Ini Gerobak kehidupan. gerobak kehidupan ya. Oke, di sini bisa 3 orang sebenarnya ya. Iya, Tapi karena COVID, kita juga jaga Jaga jarak. Dan ini saya lihat di sini sudah siap-siap untuk masak nih. Ini udah kerja berapa lama nih? Udah 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan. Oke. Jadi ada shiftnya ya? Ada shift. Ada shiftnya Ada ya. shift. Oke. Jadi udah berapa tenaga kerja yang diserap di Kalau sini? sekarang itu ada 6. 6 ya? 6. Banyak juga ya. Sudah 6 orang. Jadi di tengah pandemi orang menutup usaha, Ya. Bro Jarwo buka. Uh-uh. Tak serap 6 orang ya. Dan yang kita utamakan itu anak-anak muda baru selesai sekolah. Oh, oke. Dan jadi mahir ya bikinnya Iya. ya. Saya mau pesan dulu ya baru kita lanjutkan Silakan, bicara ya. silakan, Apa silakan. menu yang paling enak di sini? Mama burger. Semuanya enak. Semuanya Oke, bikinkan yang terbaik. Saya mau lihat cara buatnya ya. Tapi ketika dia buat begini yang training juga Bro sendiri. Turun tangan. Iya, langsung. Langsung ya? Karena sempat Pertanyaannya, eh, bisa menghasilkan menu-menu seperti itu melalui proses eksperimen berapa lama?
Kalau Coba burger nggak enak misalnya atau kurang ini kurang itu. Kalau burger kita kurang lebih 1 bulan kemarin. 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi test food kasih kawan-kawan Iya, coba mana yang kita tes terenak dulu. gitu ya. Baru berani di launch gitu ya. Oke. Kemudian kebab ada jual di sini nggak? Ada. Oh ada juga ya. Boleh kalau mau cobain kebab Jadi juga burger, kebab ya. Oke. Mungkin ke depannya itu target kita di habis lebaran atau sebelum lebaran mungkin kita akan jual pizza juga di sini. Jual pizza ya. Pertanyaan saya, kebabnya, burgernya harganya berapa masing-masing? Mulai dari harga berapa? Kalau kebab itu satu harga, yang beef itu 18.000. 18.000. Nah, kalau burger yang paling murah itu burger and the egg 1 patty itu harganya 20.000. Yang 20.000 paling yang mahal satu lapis ya. 4 patty 4 tumpuk dan tumpuk. kejunya ada 4. Nah, kejunya ada 4 itu 44.000. 44.000 4 tumpuk ya. 4 tumpuk. Ya. Jadi pasti kenyang banget itu. 4 lah ya. Oke. Itu kenyang banget. Ini udah berat banget ya. Tadinya pengen ringan jadi berat ya. Oke. Ini boleh kita lihat ini kawan-kawan ya. Ini cara buatnya istimewa sekali. Ya, nanti kita bisa nikmati juga rasanya. Dari sini aja udah pengen makan saya ya. Ini berarti apinya harus besar sekali ya. Harus besar. Dan semua desain ini ada inspirasi dari siapa? Kebutuhan-kebutuhan ini, ada melihat yang lain dan sebagainya. Iya, ada. Ada ya? Ada. Oke. Nah, ini di samping saya juga ada coffee beer nih, Coffee beer. ya. Oke, ini buat pelengkap. Iya, agak sedikit bersoda. Sedikit bersoda ya. Tapi 0% alkohol. 0% ya. alkohol. Jadi ini juga enak untuk gabung sama burger ya. Nah, saya balik lagi ke Bro Jarwo dan inspirasinya. Di tengah pandemi, Anda kan melihat banyak sekali orang berhenti usaha, generasi muda yang tidak pernah mengenyam, katakanlah perguruan tinggi, tidak berangkat juga ya. Tadinya pengen berangkat kuliah, jadi nggak berangkat karena pandemi. Atau yang sudah lulus mau kerja, tiba-tiba nggak bisa kerja. Ya, jadi apa yang ingin Anda sampaikan supaya mereka tuh ikutin jejak Anda gitu? Kalau yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kita semua sama-sama tahu di kondisi pandemi COVID-19 ini, hotel saja itu setengah karyawannya diistirahatkan. Yang setengahnya itu cuman shiftnya setengah saja, gajinya juga setengah gitu kan. Sehingga perlu lapangan pekerjaan yang memang untuk memberdayakan anak-anak muda pada saat ini. Nah, konkretnya yang sudah saya lakukan itu di Jalan Endek khususnya, di sebelah kita itu kan ada Gulai Endek. Nah, Gulai Endek ini anak-anak mahasiswa sebagian dan anak-anak yang baru lulus itu kita kasih space, silakanlah kalian mau jual seperti apa. Nah, mereka juga tanya kalau kita pakai nama Endek gimana? Silakan, nggak apa-apa saya bilang. Beda ini ya. Beda ya. Tapi manajemennya beda. Nah, oke, itu bagaimana Anda menjembatani, memediasi, kemudian memfasilitasi kawan-kawan yang muda untuk berani berusaha. Tentunya dalam bisnis kan nggak selalu langsung untung. Iya, betul. Bisa ada masalah, tantangan, hambatan segala macam. Nah, Bro, selama buka ini hampir setahun ini ada masalah nggak? Kalau masalah sih nggak ada, alhamdulillah lancar-lancar saja, lancar-lancar saja dan memang produksi kita juga stabil ya. Nah, cuman pesan saya kepada kawan-kawan semua, kaula-kaula muda yang ada, jikapun memang itu ada peluang, apapun bentuknya, kalaupun itu memang halal, jangan pernah malu untuk dilakukan, ya kan? Walaupun ya seperti ini kita di jalan di pinggir jalan. Capek nggak sih bisnis kuliner? Ngerintisnya capek. Oh, begitu udah jalan. Rintisnya capek. Ketika sudah jalan kita semua kontrol manajemen saja. Pertanyaan saya, selama setahun pernah defisit nggak? Alhamdulillah nggak. Nggak pernah ya? Tiap bulan surplus. Wah, itu kawan-kawan ya. Profit di tengah pandemi itu yang kita pelajari. Saat sekarang pandemi justru orang nggak berani investasi, kemudian uangnya menurun, tabungannya. Ini Bro justru cetak uang di tengah pandemi ya dengan cara yang benar dan kreatif ya. Ini aromanya enak banget ya. Kemarin gini, saya sedikit cerita juga. Jadi waktu ada acara bazar di Tanjung Pendam, acara yang dilakukan oleh dibentuk oleh Dinas Pariwisata kalau tidak salah, saya kan sempat ikut tuh. Nah, di situ sebetulnya momentum saya untuk memperkenalkan produk saya dan alhamdulillah itu pada saat itu saya memiliki prestasi omset terbesar di seluruh bazar, ada sekitar 100 lebih. Berapa omsetnya kalau boleh tahu waktu itu? Itu disensor saja. Besar ya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya langsung diwawancarai wartawan Pos Belitung dan masuk di halaman yang pertama. Oke, bagus sekali ya. Itu start awal. Sekarang stabilitas omset bagus ya? Alhamdulillah. Agak stabil ya? Stabil. Kan biasanya bisnis kuliner itu 3 bulan pertama itu cobaan ya? Iya. Rame, kemudian turun lagi, hilang. Kita kalau dalam setahun ini stabil sih, cuman perlulah inovasi-inovasi yang namanya bisnis. Ada tips nggak buat kawan-kawan yang udah bisnis 3 bulan kuliner, makanan, minuman, kemudian 3 bulan rame, bulan berikutnya sepi dia terus mau tutup? Yang penting istiqomah. Istiqomah itu
tetap bertahan pada jalurnya, itu yang pertama. Terus yang kedua memang terus berinovasi, dan yang paling penting di era sekarang digital marketing. Digital marketing. Digital marketing. Nah, balik di digital marketing, bro. Saya lihat tuh di belakang ada tuh. Nah, Mas Arinnya pakai apa aja tuh? Instagram, terus WhatsApp, terus ada GoFood di GoFood ada juga. layanan antar. Udah kerja sama Sudah, GoFood ya. Sudah, GoFood. Dan Just Tip ya. Just Tip. Oke, semua sudah jalan ya. Sudah Jadi jalan. efektif ya pakai sosial media. Efektif sekali. Jadi digital marketing efektif, sosial media untuk komunikasi, untuk membangun networking juga bagus ya. Jadi kalau tanpa networking melalui sosial media, menurut gua penjualan nggak terlalu efektif kalau di era sekarang, apalagi di era pandemi. Berikutnya, ada rencana buka franchise? Kalau franchise masih kita konsep, cuman untuk di tahun ini kita fokusnya buka cabang. Rencana kita itu di mana punya lagi target nih? Belitung Timur. Oh, BLT. Sudah ada lompat kita. Ya, oke, sudah ada sekali. Satu cabang lagi ya? Satu cabang dulu. Nanti akan melebar ya? Iya, Oke, mungkin selanjutnya kalau kita punya mimpi, kita harus bermimpi dulu ya kan, ke pulau sebelah, ke Pulau Bangka. Cocok sekali. Oke, sekarang saya cuci tangan dulu dengan sanitizer ya. Saya mau biar lebih steril. Oh iya dong, saya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat, di tengah pandemi kita berusaha menjalankan ekonomi tetap pulih ya, tumbuh pulih, dan juga kita harus bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, ini udah jadi ya. Ini namanya apa? Double patty. Double patty, ini yang 2 lapis ya. Lapis 2. Bukan yang 4 kan? Bukan yang Kalau 4. 4 saya nggak habis nih. Ya itu perlu belum makan malam ya. Wah, ini. Silakan dicoba. Nih, Hati-hati ada gampang, tusuk gigi tengahnya ya. Oh iya. Betul. Lihat tuh. Woi, ini ada mayonnaise ya. Dan ini mozzarella. Keju red cheddar. Keju cheddar. Tapi udah meleleh ya. Meleleh. Ini kayaknya enak banget ini, double ya kawan-kawannya, dan rotinya pun oke banget ya. Ini saya makan ya. Silakan. Wah. Menggairahkan sekali kawan-kawan. Iya. Kalau kita biasa makan burger di tempat-tempat yang terkenal dengan burger di Indonesia maupun luar negeri, bagi saya rasanya enak. Tapi ini tidak kalah enak. Ya, ternyata resepnya Bro Jarwo ini sudah standar global. Karena bulan April kan Belitung akan ke UNESCO Global Geopark ya. Jadi ini makanan yang sudah berkolaborasi dengan masyarakat ya. Oke, cocok ini. Cocok ya. Oke kawan-kawan, saya sudah bicara banyak dengan Bro Jarwo dan sudah banyak inspirasi yang Bro Jarwo sampaikan kepada kita. Intinya dalam berusaha, berwirausaha kita harus tangguh, kemudian fokus di satu jalur yang benar, kemudian terus mengevaluasi diri, dan jangan lupa bertransformasi dari cara konservatif konvensional ke digital ya. Karena zaman sudah berubah. Kalau kita masih tetap di tempat, maka kita mungkin yang terlindas oleh waktu dan zaman. Oke, tetap bersama Impresi yang selalu menginspirasi Anda untuk bisa membangun pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan UMKM di Indonesia. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe di channel Impresi TV. Karena channel ini diperuntukkan untuk membangun komitmen kita dan konsistensi kita bagi Indonesia yang lebih baik di tengah pandemi, dan kita akan lewati badai ini. Salam Impresi. Makan burger endek yang rasanya dahsyat, lain daripada yang lain, Anda boleh cobain. Nah, sekarang saya mau nambah makan lagi ya. Di samping burger endek, masih tetap di Jalan Endek itu ada makanan yang diciptakan atau dibuat oleh anak-anak muda yang juga baru selesai kuliah. Nah, namanya gulai endek. Sama-sama pakai endek, tapi rasanya pasti berbeda. Ayo ikuti saya. Halo. Halo, Bro. Dengan siapa? Dengan Teddy. Teddy? Iya. Oke. Nah, itu siapa namanya nih? Rizky, Pak. Rizky, Teddy Rizky ya. Iya. Ini jual apa sih? Kita jual gulai, Pak. Gulai ya? Gulai daging. Oke, gulai daging. Sapi, iya. Gulai daging sapi. Oke, saya boleh lihat nggak? Boleh, Pak. Wah. Ini ada topping-toppingnya. Ada kita toppingnya. pakai sate, ya. Ini dimasak oleh kalian sendiri? Iya, kita sendiri, Pak, yang masak. Resep rahasia keluarga atau memang ide sendiri? Ide sendiri, terus yang apa? Yang ngajarin kan orang tua. Orang pastinya. tua, ibu Iya. apa bapak? Ibu. Ibu ya? Iya. Ibu diajarin oleh nenek mungkin ya? Mungkin turunan. Gitu ya? Iya. Ini pasti rasanya enak nih kayaknya ya. Kayaknya ini gurih nih. Ini pakai santan ya? Santan, Pak. Daging sapi pakai santan, terus disiram di nasi. Di nasi, ya. Harganya berapa? 10.000. Cukup 10.000. Iya. 10.000? Iya, udah Pak. Udah kenyang dapat dong. nasi, udah dapat nasi 10.000. Nutup nggak biayanya? Nutup, Pak, nutup. Nutup? Nutup. Boleh tahu nggak nih, setiap kali jualan berapa porsi minimum? Minimum, nggak usah ngomong maksimum dulu deh. Sehari. Iya. Sehari minimum
40-an, 40 piring. Oke itu. Iya. Ya. 40 kalau di hari 40 yang piring. malam Minggu, malam Iya. itu Lebih ramai lagi, Lebih Pak. ramai lagi Iya. ya. Toppingnya ada apa aja? Ada sate telur, ada sate usus, sama oke. sate Ini hati ampela. enak-enak ya. Iya. Ini juga buat sendiri ya. Buat sendiri juga, Pak. Ini kita semur dulu. Gagasannya dari mana? Kok bikin gulai terus dikasih nama endek? Gulai endek yang pasti ini kan jalan endek. Jalan endek, sama Ya, dengan burger jalan endek endek sama ya? dengan burger ya. Oke. Kenapa harus gulai? Gulai Karena karena bukan sate bakar atau apa atau geprek gitu loh. gulai kita inovasi aja sih, Pak. Karena kan menu kalau makan malam kan kalau di Belitung cuman ada nasi goreng, biasanya ketoprak kayak oke. gitu, Pak. Oke. Ini Nah. jualnya juga hanya malam ya? Hanya malam. Bukanya jam Kita berapa? Bukanya jam 6 sore. 6 sore sampai Ya. sampai Sampai habis. jam 11. Atau Kalau sudah habis duluan duluan? ya. Pernah habis duluan sebelum itu? Pernah, Pak. Sering ya? Jam 9 juga pernah udah habis. Wah, keren ya. Jadi ini usaha sendiri atau sama Rizky berdua atau ada orang lain? Iya, usaha bareng-bareng sih, Pak. Berapa Sama orang? Teman-teman 3 orang. 3 orang ya. Iya. Satu lagi siapa namanya? Ada Angga. Angga ya. Iya. Angga, Rizky sama bro tadi siapa? Teddy. Teddy ya. Iya. Oke, jadi bertiga. Muncul gagasan ini berapa lama? Munculnya dari Desember. Desember Iya, 2020, 2020 ya. Jadi ini baru jalan 2 bulan ya. Baru jalan 2 bulan. Hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Nutup kosnya. Nutup. Yang jaga kalian Alhamdulillah. juga ya? Iya, masih Belum kita, pakai Pak. karyawan ya? Belum. Wah, ini benar-benar Masih hemat turun kos sendiri, ya. iya. Tapi setelah Anda jalani 2 bulan ini, Anda yakin nggak bahwa pandemi itu ternyata sebuah potensi? Potensi, Pak, potensi. Iya. Karena kan dengan pandemi ini kita Nggak bisa kemana-mana? kita lebih banyak di rumah, terus Terus di rumah kita Pengen pasti makan. Pengen makan, terus ada apa? Pasti ada kreasi-kreasi yang muncul. iya, Nah, jadi terbentuklah nih gulai endek ini, Pak. gulai endek ya. Heeh. Oke. Ini kira-kira mau dikembangkan lebih luas lagi? Buka cabang atau mau ditambah menu atau apa? Ya pastinya kedepannya pasti, Pak. Kayak Tapi gitu untuk ya? sekarang sederhana seperti ini dulu, Pak. Oke. Anda kuliah? Kuliah, kita sambil Udah kuliah, lulus? Pak. Sekarang masih kuliah, Masih kuliah, semester masih berapa? lanjut kuliah. Sekarang semester 2 saya. 2? Heeh. Ih, Udah lulus, Pak. wah, Ini udah ini lulus. lulus. Sarjana apa? Komunikasi, Pak. Sarjana komunikasi di mana? Di Universitas Unggul. Wow, Indonesia. Ya. Desa Unggul ya, di Jalan Tomang situ ya. Jalan Arjuna. Ya. Oke. Nah, ini kan udah lulus kuliah. Bro sedang kuliah. Iya. Temennya satu lagi, Angga juga Sudah lulus ya. Pak. Sarjana juga. Sarjana juga. Nah, kenapa para sarjana dan calon sarjana ini mau jualan di kaki lima? Ayo. Ini kan apa? Inovasi aja sih, Pak. Kita Nggak malu ya tapi ya? enggak malu. Karena kan ya kerjaan terus terang susah juga kan sekarang, Pak. Zaman sekarang. Ya, Tapi ini kan hasilnya menjanjikan iya, ya. iya. Yang penting usaha kita benar, jalannya Iya. lurus, halal, Iya. dan juga ini menginspirasi orang banyak Iya, ya. iya. Dan tentunya ini jangan dianggap sepele ya, Iya. bahwa ini bisa dikembangkan menjadi cabang yang banyak. Amin, Nantinya amin, ya, amin. nanti Amin. ada gulai endek di Surabaya, gulai Amin, endek di amin. Jakarta. Amin. Ya, tahu-taunya Iya. ini ceritanya bermula dari sini nih. Iya. Ya? Iya. Oke. Dari jalan endek ini, Pak. Sukses buat Anda. Sekarang Amin, saya mau amin. pesan 1 porsi. Siap, ya? siap. Nasinya jangan banyak. Iya, Oke ya. siap. Oke, kawan-kawan. Saya sekarang mau coba santap dulu nih gulai endeknya ya. Dari tadi saya udah ngiler. Padahal saya habis makan burger ya. Tapi karena saya lihat di samping ini aromanya menerjang saya pesen langsung. Oke, kita coba ya. Ini di dalamnya ada daging sapi, ada kerupuk ya. Kemudian ini unik nih, ada kerupuk ya. Saya coba ya. Ini wangi sekali. Satu suapan aja udah rasanya wangi. Santannya nggak terlalu kental, jadi nggak bikin enek. Kemudian ada sedikit pedas, tapi tidak sampai mengganggu ya. Tapi rasanya ini enak. Begitu disiram di nasi putih, kuah panas begini, nafsu makan langsung naik. Apalagi ditambah dengan toppingannya nih. Ini ada ati ampela, ini ada usus ya. Kita coba. Enak banget ya. Ini recommended banget. Jangan lupa datang ke Gulai Endek di Jalan Endek. Buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu, jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam. Atau sebelumnya sudah habis duluan ya. Makanya buruan datang ya. Sampai jumpa.